Hai guys, welcome back to another episode of Marketing Talks. Hari ini gue cukup excited karena setelah beberapa waktu lalu gue sempat ngobrol seru soal seluk-beluk digital marketing bareng Ivan Aditya yang videonya bisa lo tonton di sini. Di kesempatan kali ini gue akhirnya bakal ngobrolin soal digital marketing lagi. Tapi obrolan kali ini bakal jauh lebih spesifik karena gue cuma bakal fokus ngulik salah satu turunan dari digital marketing aja. Yang kayaknya sih ya emang juga lagi jadi primadona banget nih dalam beberapa waktu terakhir. And yeah, it's gonna be performance marketing. Salah satu turunan dari digital marketing ini konon adalah strategi paling ampuh loh buat naikin revenue berkali-kali lipat. Soalnya semua bisa diatur, diprediksi, dan diukur pakai numbers. Paham tentang performance marketing tuh menurut gua yang paling penting diinget itu ketika ngelihat satu case adalah conversion rate, number of ROAS, clear, spendingnya. Dari view yang add to cart berapa bisa dikasih persentase, dari add to cart yang purchase berapa bisa dikasih persentase, dari purchase nanti ROAS-nya berapa. Jadi contohnya nih kita punya real case tadi tuh ada satu klien, revenue-nya 400 juta sebulan. Dia minta kita nyulap revenue jadi 80 miliar per tahun. Nah, gimana tuh caranya? Terus kita bikinin hitungannya. Nggak bisa kalau mau ngejar 80 miliar di tahun pertama. Kita bilang mungkin kita bisa achieve kayak 30 sampai 40 M lah. Setahun itu pun juga udah dengan segala effort. Dan hari ini revenue udah 4 miliar per bulan. Well, narsum kali ini emang bukan sembarang narsum guys. Dia adalah Rizky Fahrurozi atau Oni, founder sekaligus CEO Boleh Dicoba Digital, sebuah agensi yang salah satu spesialisasinya emang ada di urusan performance marketing. Nah, dengan pengalaman lebih dari 7 tahun nanganin ratusan, bahkan ribuan brand, di Talks kali ini Oni bakal ngebahas berbagai insights sampai hitung-hitungan detail terkait performance marketing. So, if you want to pick his brain, just keep watching this video and enjoy! Hai Oni, Hai, Mbak. makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol di Sama-sama. Marketing Talks. Ini kalau gue panggil Oni aja nggak so akrab banget kan ya? Ngaman. Tapi gue kalau juga bilang tiba-tiba gue ngeblank, Mbak gitu nggak ada masalah juga ya? Nggak apa-apa, santai. Gue biasanya tiba-tiba suka sopan di tengah. Oke. Nah kalau gue suka ngeblank aja, daripada gue lupa, ya udah yang quick aja, yang cepat aja, yang cepat. Oke, siap. Anyway, mungkin langsung aja kali ya nih pertanyaan gue yang paling basic dulu nih. Kayak, why BDD, why performance marketing, why marketing? Mungkin cerita dari situ terus bisa dikaitkan juga sama background lo sedikit kali ya, biar yang nonton juga dapat gambaran nih sebenarnya. Oni itu kuliahnya kalau nggak salah emang ada kaitannya sama data dan angka. Mungkin dari situkah kecintaan lu ke marketing dan kenapa kemudian spesifik performance marketing? Jadi mungkin cerita pendek aja kali ya. Background gue tuh kuliah IF Informatika 2009 di Bandung, terus lulus sekitar 2013-an akhir. Dari situ yang menarik waktu itu adalah di sementara kuliah, gue ada bisnis sama teman-teman ngebikinin website e-commerce. Jadi zaman dulu tuh bikin website e-commerce tuh lumayan 10 tahun lalu tuh nggak segampang ini lah. Bukan lebih, 12 tahun yang lalu. Nggak segampang hari ini tinggal klik-klik jadi bikin gitu. Jadi dulu kita harus code dan segala macam. Dan waktu itu banyak kliennya brand lokal, salah satunya Brodo namanya. Dan di situ gue lumayan banyak lah ketemu brand, kenalan sama brand dan segala macam. Nah, long story short, 2013 lulus, bingung mau ngapain, gue lanjut kuliah lagi S2. Terus habis itu waktu itu zamannya rising-nya namanya Facebook Ads, zaman dulu banget. Oke. Itu roll out pertama Facebook Ads lah di Indonesia gitu ya. Awal-awal banget ya. 2013, 2012, 2013 dan di situ ilmunya sangat autentik banget. Karena emang nggak pernah ada yang ngajarin dan semuanya masih meraba-raba semuanya gitu dan Brodo salah satu yang leading lah di situ. Waktu itu menggunakan Facebook Ads waktu itu untuk grow gitu ya, dan setelah ngobrol sama temen gue yang punya Brodo, banyak ngobrol, akhirnya gue terinspiring kok, oh ini harusnya bisa salah satu jadi
Jadi the next things of marketing lah ibaratnya gitu. Di situ gue juga belajarnya pun beneran otodidak dari YouTube, dari Twitter waktu itu banyak banget yang nge-tweet matrix dan segala macam. 2015 itu kebetulan 2014 gue punya bisnis, terus coba jualan menggunakan ads dan segala macam, dan ternyata lumayan bagus. Dari situ ngerasa, ternyata ilmunya bisa buat si brandnya jadi quick win nih gitu. Nah dari situ coba bantu-bantu teman-teman akhirnya, sekitar 2015-2016 lah. Itu lu menawarkan? Menawarkan karena gue punya case study. Jadi gue kemarin punya brand ini dan berhasil, lu mau nggak cobain, ini tuh bener-bener bisa instantly, lu bisa lihat lah performance-nya gitu. Lo even udah jadi sales and marketing pada saat itu. Betul gitu. Dan itu tapi emang organik aja ke temen yang kenal aja. Ini berkaitan nama-nama soalnya nanti. Terus habis itu, dari situ nyoba-nyoba, akhirnya banyak teman-teman yang ngerasa sangat terbantu gitu ya. Terus akhirnya kenapa nggak dibuat bisnis aja gitu. Makanya namanya kenapa boleh dicoba digital, akhirnya nggak seserius itu juga gitu waktu itu gitu. Mungkin gue juga salah satu yang nggak pernah terfikirkan sampai stage hari ini gitu ya, si bisnis agency-nya, karena waktu itu bener-bener ya dari kenal-kenalan aja gitu. Start dari jadi company mungkin sekitar 2017, dan ilmu kuliahnya kepake banget karena ini nggak banyak berkaitan dengan kreatif gitu ya. Ada part kreatifnya tapi nggak banyak, lebih banyak ke logic dan data. Dan kebetulan banyak belajar itu waktu kuliah S1 gitu, tentang logic dan data gitu. Karena emang gue bukan orang yang kreatif juga gitu ya, dan emang nggak punya jiwa kreatif, bisa dibilang kayak gitu. Jadi emang begitu ketemu performance marketing ini kayak suka banget gitu. Match banget gitu dengan personality, pengen ngerjain yang berimpact dan kelihatan resultnya cepat tanpa harus memikirkan terlalu banyak tentang creativity gitu. Karena kan kalau ngeliatin tarik 10-12 tahun yang lalu, brand yang keren, yang beneran grande, bagus banget, itu yang perform gitu ya. Dibanding sama brand yang emang bisa jualan gitu. Karena waktu itu mungkin platform jualan juga nggak sebanyak dan secanggih hari ini gitu. Mungkin sedikit lanjut ke BDD-nya kali ya, sedikit aja kayak kemudian kan establish as company di 2017. Nah, kemudian klien seperti apa aja yang udah pernah dibantu oleh BDD? Terus mungkin sedikit soal achievements juga kayak. Oke. Di awal-awal dulu kita tuh kliennya kebanyakannya small medium business, SMB, UMKM gitu ya. Makanya kenapa kalau ngajakin ngobrol tentang UMKM, gue bisa cerita panjang lebar. Karena kita nggak oversaying grow klien yang beneran dulu spendingnya nggak seberapa jadi ratusan juta miliaran, itu lumayan banyak. Dan ketemu tipe brand owner atau founders yang berbagai macam bentuknya itu udah, ya mungkin kalau bisa dibilang hari ini BDD 7 tahun kayaknya udah nge-handle lebih dari 1000 kali ya UMKM, dan hari ini kita masih punya klien sekitar 180 sampai 200 lah komposisinya. Dan itu setiap bulan kita bantuin gitu, dan itu recurring gitu. Jadi ketika ngomongin achievement, yang gue paling suka di sini adalah yang selalu kita message ke internal juga adalah ketika dulu klien kita banyak SMB, UMKM tuh performance setiap rupiah yang kita keluarin tuh sangat berarti buat mereka gitu. Karena bisa jadi kalau mereka nggak perform bulan depan, company-nya nggak bisa bayar gaji pegawainya, nggak bisa bayar kita, nggak bisa bayar vendor, dan segala macamnya. Jadi emang bener-bener harus diliatin lah banget. Makanya kenapa begitu ngomongin performance tuh bener-bener kita bisa detail banget tentang si performance-nya gitu. Dan itu seru banget buat gua, buat kita, karena itu ngelatih mentality kita. Dan ketika ketemu, alhamdulillah hari ini udah lumayan banyak corporate-nya, klien yang memang secara size bisnis, size company jauh lebih besar. Mindset kita masih tetap sama, dimana kita masih disiplin, masih tetap melihat itu semua yang di-spend itu harus return yang jelas lah gitu. Ini pergunaan budgetnya untuk apa dan resultnya seperti apa, terukur, semuanya harus terukur gitu. Spesifik soal performance marketing. Nih, boleh nggak ya kasih satu definisi, boleh singkat, boleh panjang, soal sebenarnya apa sih performance marketing dan apa bedanya mungkin dengan istilah-istilah marketing lain atau terminologi marketing lain yang kemudian
lebih banyak diketahui orang sekarang kayak Yeah. growth marketing, affiliate dan segala macam. Definisinya apa dan perbedaannya apa? Oke, sebenarnya mungkin ini exact perbedaannya juga secara keilmuan mungkin nggak ada yang beneran 100% ya. Karena ketika lo tanya 10 orang mungkin bisa jawab dengan jawaban yang mirip-mirip tapi bisa jadi agak berbeda juga gitu. Nah, contohnya kayak ngomongin apa sih bedanya performance sama growth. Kalau gua bisa define performance marketing tuh yang lu bisa lihat sekarang, besok, minggu depan, yang quick win-nya. Tapi kalau growth marketing itu beneran ya lu ngeplan growth setahun, 2 tahun, 3 tahun jauh lebih panjang secara timeline, tapi menggunakan performance marketing juga si growth marketing ini. Gitu. Karena toolsnya itu lagi, itu aja kan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau itu ya kalau banding kalau affiliate kan affiliate relatif baru ya umurnya. Mungkin baru booming setelah salah satu sosial media platform datang dan secepat itu grow-nya dan kita juga sejujurnya masih belajar sih karena jujur kita di Indonesia, gue nggak tahu mungkin ini keterbatasan ilmu gue juga ya, tapi nggak ada agensi kita di Indonesia yang se-excellent agensi dari negara asal si sosial media ini datang untuk ngerjain si namanya affiliate ini karena mereka jauh lebih keren, knowledge-nya jauh lebih lengkap dan jauh lebih kompleks lah gitu. Dan balik ke soal definisi sedikit berarti apakah ini lebih ke klarifikasi ya nih ya, tolong dibantu nih pemahaman saya. Ini performance bukan hanya, dia sebatas fokus di sales atau kayak ngomongin reach engagement dalam waktu singkat, misalnya dapatkan follower 10 kali lipat dalam 1 minggu itu termasuk performance marketing juga, atau ya benar-benar conversion to sales? Sebenarnya performance-nya itu bisa kita define seperti apa, lu maunya apa sih sebenarnya dalam sisi performance, tapi emang kebanyakannya most likely 90% pasti kalau ngomongin performance pasti sales. Sales, ROAS, cost per purchase, cost per add to cart, kayak gitu-gitulah. Cost per install, yang kayak gitu-gitu. Mungkin masuk ke situ kali ya. Ini kayaknya istilah ada yang lumayan familiar di telinga gue kayak cost per acquisition, conversion rate dan lain-lain. Tapi ada nggak sih istilah-istilah yang mungkin menurut seorang Oni itu harusnya sudah lebih sering kita dengar lah, lebih bisa kita pahami ketika berbicara soal performance marketing. Ada istilah apa aja sih yang terlintas di? Sebenarnya belajar performance marketing atau paham tentang performance marketing tuh menurut gua yang paling penting diingat itu ketika ngelihat satu case adalah conversion rate, number of ROAS, clear, spendingnya, terus apalagi matriksnya ROAS, CVR, cost per klik kita nggak terlalu lihat, CTR juga penting, click through rate. Jadi ada matriks-matriks yang nanti kalau disatuin semuanya akan ngebentuk performance lu secara utuh gitu. Nah itu bisa tuh diurutin dari atas dari tadi gue cerita dari CTR berapa persen, dari CTR view-nya berapa, dari view yang add to cart berapa bisa dikasih persentase, dari add to cart yang purchase berapa bisa dikasih persentase, dari purchase nanti ROAS-nya berapa. Dari tadi, kita bisa make sure ketika, ini gue ngomong cerita agak teknis sedikit ya. Ketika lo mau spending budgetnya naik, yang lo harus jaga tuh betul revenue, tapi untuk menuju revenue tadi persentase ini nggak boleh ada yang kurang. Jadi ketika lo nambah budget, persentase kurang berarti target lo makin gede nih buat ngejar si matriksnya gitu. Contoh misalnya dari 1 juta ke 2 juta, sehari misal budgetnya naik. Oke, CTR-nya nggak boleh kurang ya, karena kita nggak boleh kurang di rasio visitorsnya. Kalau visitorsnya kurang, berarti rasio purchase-nya harus dinaikin. Nah, sedangkan buat naikin rasio purchase kan agak susah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus beneran dihitung gitu. Mungkin ini coba koreksi kalau salah ya. Mungkin akan berkaitan juga sama strateginya pasti. Jadi kalau misalnya lo harus maintain CTR sekian, berarti nanti bentuk KPD seperti apa? Betul. Bentuk kreatifnya kayak gimana? Nah itu baru kita mau masuk ke ranah kreatif tuh. High CTR konten tuh kayak gimana sih? Kita bisa sampelin tapi kita bisa buat yang high CTR, high conversion karena punya experience-nya aja. Gitu. Dari menangani sejumlah klien tadi? Dari menangani sejumlah klien tadi, kategori tadi.
Dan itu mau nggak mau lu akhirnya ngerti soal creativity dikit-dikit tuh. Iya betul, ya paham lah. Yeah. Mau nggak mau paham, memahami. Oke, nah mungkin cerita dikit soal pemanfaatannya kali ya. Tadi di bagian awal gue sempat mention kalau kayaknya ini memang lagi jadi primadona gitu. Tapi semasif apa sih pemanfaatannya sejauh yang lo amati atau yang lo ketahui? Popularitasnya makin kesini makin besar, makin semua sadar gitu ya. Terutama tadi karena ini adalah sebuah cara untuk memenangkan market secara cepat, jadi orang udah mulai berlomba-lomba untuk masuk ke sini gitu. Bahkan di beberapa kategori atau subkategori udah saturated banget si performance marketing ini gitu. Karena udah di online kan marketnya cuma segitu aja compare sama offline gitu. Jadi emang udah banyak yang oh ini tuh competitionnya sangat tough banget satu antara yang lain. Tapi masih banyak banget yang masih bisa dieksplor. Oke. Nih, gue harus menyusun kata-kata dulu. Tapi intinya yang mau gue tanyakan adalah semua strategi marketing itu kan harus balik ke objektif bisnis lo apa? Betul. Ya kan ya? Betul. Ketika lo lagi fokus ke awareness mungkin strateginya A. Tapi spesifik soal performance marketing. Dia ini tuh positioningnya sebagai strategi yang seperti apa sih? Yang mandatory kah? Yang good to have kah? Atau ya balik lagi ke objektif lo apa? Tapi kan ini kan conversion ya, maksudnya sales and every business ya needs-nya sales gitu. So, apakah ini kemudian mandatory atau good to have aja? Untuk majority company ini mandatory sih. Okay. Terutama tadi ya, lu direct to consumer itu mandatory punya. Atau lu mencari leads, ya lu mandatory punya. Gitu. Tapi kalau oil and gas company gitu, ya nice to have jadinya kan. Iya. Sesimpel itu aja sih. Jadi liatin bisnisnya dulu gitu. Oh justru bisnisnya ya? Betul. Okay. Betul. B2B gimana B2B? B2B lumayan bagus buat nyari leads. B2B kan pakai ads juga. Oke. Ya. Gitu. Jadi emang ya mau majority bisnis harus ada ya. Gitu. Anyway, mungkin masuk sedikit atau masuk langsung soal strategi kali ya. Yeah. Ada framework yang bisa di-share dan diaplikasikankah oleh yang mungkin nonton soal performance marketing ini? I mean tadi kan lo udah sempat mention kalau yang dibutuhkan di sini logic, kemampuan membaca data, memetakan tren gitu ya. Nah, tapi untuk menghasilkan strateginya, apa aja sih yang harus lo perhatikan gitu loh di luar metrik-metrik itu? Mungkin, I don't know, apakah target market, produk berpengaruh? Nah, seputar itu sih nih. Jadi yang perlu difahami konteksnya adalah si performance marketing itu cuma melakukan kerjaannya di ujung. Kalau gue selalu bilang ini mengibaratkan, menganalogikan adalah performance marketing itu adalah keran air yang ngebuka kerannya. Nah, isi airnya itu gimana brandnya? Kita cuma tugas kita cuma ngebukain ininya aja, kerannya aja. Mau ngucurnya deres kah? Nggak ada airnya kah? Atau perlahan-lahan kah? Itu semuanya balik gimana produk, branding, pricing, dan turunan-turunan brand yang lain gitu. Jadi itu dulu yang perlu digarisbawahi. Karena dulu di awal-awal kita 3-4 tahun itu kita banyak banget nge-educate. Bukan berarti lu pakai ads, sales lu langsung naik. Bisa, cuma ada faktor nih yang lu harus perhatikan. Dan kita bukan magician lu yang pakai kita besok, pakai ads dari kita besok langsung traction-nya langsung growing dan sesuai ekspektasi. Karena kita harus memanage ekspektasi klien juga. Tapi kalau ditanya gimana dong cara yang paling ampuh? Cara paling ampuhnya cuma testing, A/B testing aja. Oke. Testing, habis itu lihat datanya ya semuanya kebanyakan ya harusnya testing. Ada 1-2 brand yang growing-nya bisa cepet banget karena dia udah tahu cara menangnya, dia udah tahu produknya, dia udah tahu kebutuhan marketnya, udah tahu audiensnya consume konten kayak gimana, dan turunan-turunannya. Jadi begitu ketemu kita tuh udah langsung lari gitu. Ada budget, ini real case. Desember 2022 dia brand baru. Kebetulan sister brand dari salah satu klien kita, itu spending marketingnya cuma 30 juta sebulan, spending ads-nya. Di Juni 2023, spending marketing mereka udah 500 juta.
growing berapa tuh? 10 lebih. 10 kali. Hampir 17-18 kali lipat. 15 lihat. Dia 30 ke 500. Tapi karena dia udah punya learning dari brand dia sebelumnya dan walaupun berbeda kategori tapi target marketnya masih mirip. Oh, oke. Dan dia udah tahu cara menang sama si market ini tuh gimana sih gitu. Iya, POV kontennya, produknya, pricing strateginya, Oh, oke. KOL-nya. Jadi begitu tap in ke market tuh langsung nggak perlu belajar lagi, udah langsung lari aja. Tapi kalau nggak punya itu, testing lah. Testing lah. Oke. Dan harus kuat dulu di produknya kalau kata gue. Oke, yang sebelum buka keran tadi. Betul gitu. Oke. Karena kalau enggak, ya percuma. Sayang di budget. Oke, ini kayaknya tadi karena udah dikasih satu study case nih, jadi pengen nanya lagi deh. Ada nggak sih study case lain yang mungkin menurut lo tuh, wah ini kayaknya menarik, challenging buat BDD dari klien yang pernah lo tangani gitu? Ada nggak sih 1-2 cerita yang bisa lo bagikan yang mungkin insight-nya juga bisa diambil gitu sama kita-kita yang mau lebih ngerti soal performance marketing? Sebenarnya gini, ini bukan mindset magician tadi, yang dimana ketika pakai langsung works, langsung revenue-nya berkali-kali lipat misalnya gitu. Tapi yang kita lihat adalah ada banyak yang terlalu pingin cepat grow, overspending sehingga nggak sehat dari sisi rasio budget marketingnya kah. Pas mikir nih, mereka sebenarnya punya untung nggak sih? Gitu. Oke. Kok budget marketingnya sama pricingnya sama Revenue. revenue-nya tuh udah mepet-mepet nih gitu. Tapi ada beberapa yang ya udah pokoknya grow at all misalnya kayak gitu. Gue mau menang dulu di marketnya, begitu gue menang nanti gue pelan-pelan naikin harga atau gue kurangin budget marketing nggak segala macam. Tapi mindset tentang performance ini yang perlu diluruskan adalah iya betul kita bisa nge-projected, nge-planning secara numbers, tapi banyak hal di luar numbers yang lo harus lihat juga gitu. Karena kita pernah punya case klien, revenue-nya belasan miliar, spending ads-nya luar biasa, ujung-ujungnya kalau dagang nyari untung, kok ini kayak nggak untung-untung, dan kliennya sendiri yang ngomong gitu, kok gue ngapain ya selama ini, jadi revenue gue udah belasan miliar, tapi kok kayak nggak ada, gue nggak dapetin apa-apa gitu. Karena spendingnya gede. Karena spendingnya gede, marginnya tipis. Bener dia market leader, tapi apakah ini sehat atau enggak ya? Jadi itu pilihan sebenarnya. Tapi ini tools yang bisa lo bisa pakai gitu untuk memaksimalkan grow lo, tapi emang harus berhitung dengan cermat sih. Mas Oni itu sebenarnya is a very nice and kind leader. Dia tuh bisa benar-benar kita sebagai timnya itu merasa di protect dan di guide gitu ya. Cuman memang Mas Oni ini juga orang yang secara pace itu lumayan fast pace gitu, dan itu membuat kita jadi ya benar-benar harus selalu siaga gitu dengan apa yang akan benar-benar didirect sama Mas Oni, mungkin seperti itu. Ini banyak banget sih ya, karena udah 7 tahun bareng ngelihat the whole process gitu. Tapi mungkin yang paling membuat aku merasa wow this is something itu adalah ketika beliau itu benar-benar bisa ngelihat opportunity dan di situ mengkonekkan dengan between data performance dengan dari sisi kreativitasnya seperti apa, dari sisi marketnya seperti apa, jadi benar-benar dikonekin. Simple with sharp minds kali ya. Anyway, masuk ke soal teknis juga ya. Kan kalau ngomongin performance marketing ada tools-toolsnya atau platformnya. Again, koreksi kalau salah. Kayak Meta Ads, Facebook Ads, dan mungkin banyak sekarang. Mungkin bisa kasih tips singkat kali ya Mas, 1-2, tuh kan jadi Mas, jadi sopan. 1 atau 2 atau 3 tips kayak perlu nggak sih kita mikirin platformnya atau kayak di awal testing aja dulu semuanya? Ini kita ngomongin platform ads-nya ya. Kalau platform ads-nya sesuaiin sama target market produk lu juga. Oke. Itu juga penting banget gitu. Untuk lu tahu sebenarnya lu bisa menang, lu harus menang di mana dan lu harus spending di mana. Oke. Apalagi buat limited budget ya. Gitu.
Jadi misalnya nih, gue mau nyari leads dari corporate B2B ya, coba di LinkedIn aja. Oh iya ya. Misalnya kayak gitu. Iya. Atau gua bisnisnya jasa localize, dokter gigi, klinik, terus abis itu jasa reparasi misalnya. Google search sudah SEM itu iya. bisa jadi quick win. Iya. Kayak gitu. Terus oke, gue brand, fashion, atau beauty lagi rising di TikTok luar biasa, ya fokus di TikTok misalnya gitu. Jadi emang harus tahu menangnya di mana dan cara menangnya gimana. Dan cara menang itu nggak cuma dari ads ya, tapi dari kontennya dan segala. Karena kenapa gue ngomong gini? Karena kita udah nemu nih beberapa case study yang secara sosial media bahkan gitu ya, mereka bisa menang di satu platform dan platform lain ditinggalin dulu sampai mereka benar-benar bisa strong di platform itu, habis itu baru ke yang lain gitu. Itu penting kan, Iya. jadi biar kita budget kita terbatas, tapi kita udah tahu target marketnya, udah let's fokus aja di platform itu. Ibaratnya sampai dimaksimalizin benar-benar dapat awareness-nya ya ke platform lain ya sekedar ada aja lah ibaratnya gitu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk explore juga. Betul. Kalau memang masih ada sedikit kecocokan atau malah kecocokannya gede. Betul. Oke. Karena terbagi lah, audiens Iya. Indonesia terbagi banget, kayak misalnya di Gen Z, sosial media di mana, nanti yang beneran, yang sudah lumayan berumur nanti ada di mana dan segala macam. Gitu. Oke. Emang akhirnya perlu tahu dulu ya isi keran yang mau dibuka tuh apa. Betul. Dan semuanya berputar di situ. Betul. Anyway, nih kan tadi udah ngomongin achievements gitu ya, terus kayaknya lo emang udah ngelotok banget soal performance marketing, tapi yang mau gue tanyain lebih ke challenge sih. Kayaknya udah 12 tahun, infonya udah ada, knowledge-nya udah ada, framework-nya udah ada, mindset-nya udah ada, tapi masih menghadapi challenge juga nggak sih untuk seorang Oni dan BDD gitu, dalam, ya I don't know, dalam mengembangkan, dalam menjawab solusi, dalam memberikan solusi buat klien misalnya. Oke, kalau case-nya adalah performance, mungkin kita bisa dragging down secara numbers tuh udah clear loh. Oke. Dan rasanya nggak banyak istilah baru atau nggak banyak data baru yang bisa dicacah-cacah lagi. Akan berkutat di situ-situ aja. Tapi yang lebih challenge-nya adalah gimana lu mengkonekkan semuanya, mengharmonisasi semuanya sesuai dengan si kebutuhan kliennya. Oke. Ini lu punya data banyak nih, banyak banget brand yang punya data banyak. Tapi mereka atau company yang punya data banyak, tapi mereka nggak bisa ngolah si datanya. Jadi sebuah actionable insight kah? Atau jadi strategic insight buat si pengambilan keputusan company-nya. Nah ini yang kita coba deliver adalah, lu butuh data apa, request aja atau ngomong aja, nanti kita bantu buat kita proven gitu. Kita proven kalau datanya ini tuh sebenarnya menunjukkan ada leading indikator untuk mengenai apa. Itu penting tuh karena tadi karena datanya berputar-putar situ aja, tapi cara penyajian datanya sih yang paling penting. Gitu. Challenge-nya itu, dan menyajikan data yang tepat dan mendeliver ke audiensnya, ke corporate, ke company, ke kliennya yang beneran. Kadang-kadang kan datanya nggak sesuai yang mereka mau atau apa. Nah, cara menyampaikannya tuh yang kita masih belajar lah. Oke. Ini karena jawabannya nyambung dikit nih ya, kalau Oni pengen ngomong atau bisa ngomong ke marketers dari sebuah jenis perusahaan terkait performance marketing, apa sih yang pengen lo sampein gitu, unek-uneknya kayak, lo harus punya ini dulu, jangan batu, gitu. Apa ya? Oh, kalau kita sih gini, data kan nggak pernah bohong. Ya, angkanya ada gitu, numbersnya ada. Datanya nggak pernah bohong, cuma tinggal gimana kita menginterpretasikan si datanya. Nah, terkadang persepsi terhadap data ini yang bisa dibilang lu tahu, tapi lu nggak mau mengakui gitu. Itu sesimpel itu biasanya. Oh enggak kok ini. Ya, tapi ini kan menunjukkan performance lu declining 30% month on month misalnya. Ini kenapa nih gitu, atau apa nih? Kan kita cuma bisa ngasih insight atau ngasih secara gambaran data performance-nya aja, tapi kan banyak hal yang mungkin kita juga nggak tahu, tapi kita bisa kasih. Dan buat ya biasanya tuh buat yang denial tuh yang kita questionable aja sih, kenapa sih sebenarnya ini ada apa ya? Ada problem apa sebenarnya, mungkin apakah ada problem dalam company-nya kah, atau emang ada KPI yang nggak achieve jadi ada yang disembunyikan atau apa. Nah itu sih yang
kita selalu ngerasa kayak, oh kan datanya ada ya, tinggal kita kulik aja dari situ gitu. Kita turunin aja semuanya, harusnya kelihatan kok kenapa dan mengapanya. Itu sih kalau dari gue, karena background gue orang Logic numbers. Iya. Jadi 0 atau 1 kan true or false aja gitu kan. Jadi nggak ada yang tengah-tengah, nggak ada 0,5 gitu. Iya. Jadi begitu itu ya kita ya belajar menerima lah. Belajar menerima itu penting, tapi logically kan semuanya ada dan semuanya tergambarkan dari performance numbers. Kadang-kadang banyak yang itu sih menginterpretasikannya suka berbeda-beda. Lo bisa punya intuisi, tapi lo harus menerima datanya. Betul Iya. gitu. Oke. Itu penting. Nih, tapi gue mau nanya deh, kalau misalnya dari klien gede nih, Ya. yang sejauh yang lo tahu gitu, mereka datang tuh biasanya dengan masalah apa? Dengan masalah pengen ngepres budget, dengan revenue sama, atau pengen pengen naikin revenue tapi budgetnya bebas? Mereka lebih yang mana? Kalau case-nya big client atau FMCG biasanya banyaknya mereka punya target revenue, tapi budgetnya dibebasin. Oh gitu. Ya, kita bikin projections budget sendiri. Oke. Jadi contohnya nih, kita punya iya real tuh. case tadi tuh ada satu klien, revenue-nya 400 juta sebulan. Itu kan berarti 4,8 M setahun ya? Tahun ya. 1 tahun ya. Terus dia minta kita nyulap revenue jadi 80 miliar per tahun. Wow. Nah, gimana tuh caranya? Ini ada nih. Ada nih, real case. case nih. Oke. Ada beberapa nih yang pernah ikut pitching, nggak ada di sini. Oke. Terus Wow. kita bikinin hitungannya. Hmm. Nggak bisa kalau mau ngejar 80 miliar di tahun pertama. Kita bilang mungkin kita bisa achieve kayak 30 sampai 40 M lah. Setahun, itu pun juga udah dengan segala effort. Mereka tiba-tiba pas pitching ada agensi yang nawarin ngeiyain ini. Tapi 2 bulan kemudian mereka balik ke kita. Supaya ngejalanin plan kita yang ini. Oke. Dan hari ini revenue udah 4 miliar per bulan. Tapi butuh berapa bulan ya? Sekitar hampir setahun lah. Oke, 1 tahun untuk mendapatkan angka. Dari 400 juta ke 4 miliar. Oke, nah balik lagi ke soal 80M itu. Mereka datang minta 80M. Lo bilang nggak mungkin? Nggak mungkin. Itu ada faktornya yang bisa kayak itu, pasti data dong? Berarti By numbers dong? by Itu numbers. kira-kira metrik. Lo bisa mengilustrasikan itu dengan sederhana nggak kira-kira? Mengilustrasikan dengan sederhana kan gampangnya aja, kita breakdown aja nih. Masing-masing mereka punya channel apa aja. Oke. Habis itu sesuai dengan historical, kita hitungin aja per masing-masing channel contributions-nya berapa. Oke. Secara value, secara percentage. Tetap data analysis. Betul. Oke. Dan setelah kita hitung-hitung kutak-atik, kayaknya wah ini berat banget. Ya, Oke. sampel aja nih 400 ke 4 miliar udah 10x kan. Dan ini regular ya, bukan one session 1 bulan ketika ada promo doang atau sesi-sesi tertentu doang, tapi udah reguler. Nah, misinya sekarang adalah oke, ini udah segini, kita mau efisiensi dong budgetnya. Oke. Nah, di situ beda lagi nih, balik ke contribution per channel tadi, tapi nanti tinggal ngitung lagi gitu. Jadi kebanyakannya yang berhitung ini sebenarnya. Nah, karena ilmu berhitung balik lagi ke 80M. Berarti kalau misalnya gue nggak mau tahu 80M setahun, budget gue gelontorin, itu pun nggak akan masuk tuh secara... Ya kalau mau dipaksain banget bisa, tapi kalau ujung-ujungnya cuma sia-sia, kenapa harus ngejar itu? Mending berprogres tapi semuanya terukur lah. Dan kita tipe yang mengukur semua dengan efisien dan efektif lah. Oke. Ini aja, kesini aja menurut kita banyak banget inefisiensi yang harusnya nggak perlu, tapi ya tadi kliennya mau ya udah. Tapi kita udah kasih tahu beberapa banyak poin-poin kita kayaknya nggak perlu deh. Oke, berarti yang gue tangkap tuh sebenarnya ada ilmu hitung-hitungan ya di performance marketing. Logiknya ada lah. Logiknya ada, datanya harus kuat banget analisisnya, tapi jangan terlalu halu juga karena nggak selalu berbanding lurus, nggak selalu budget naik, hasil naik. Betul. Terus kayak harus utilize yang mana nih, yang paling perform,
yang mana yang underutilized tapi masih Bisa punya growing, potensi punya buat potensi. perform. Oke. Nah, PR-nya tahun depan kita nyari lagi nih, targetnya misalnya dinaikin 20-30% dari platform mana yang bisa kontribusi naik kan gitu. Oke, untuk menaikkan si Menaikkan angka. revenue dari 30-40 ini jadi misalnya jadi naik 20%, 30%. Oh, karena progresnya udah Betul. Gitu. dititi pelan-pelan ya. Betul. Oke. Wow, oke. Yaudah kita lanjut ngobrol lagi kali ya Siap. di atas. Mas, mungkin tapi aku jadi tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan dadakan ya. Apakah kemudian ketika sebuah brand menjalankan performance marketing, ini karena berbicara mindset ya, perlu nggak sih mereka mikirin juga bahwa gue mempersiapkan ini untuk sewaktu-waktu gue tidak lagi menggunakan ini? Make sense gak? Maksudnya seberapa bolehnya sebuah brand itu akhirnya bergantung sama performance marketing gitu, atau mindsetnya dari awal ya ini buat quick win, tapi gue juga harus punya plan lain ketika gue kayaknya nggak bisa 100% mengandalkan ini lagi, atau budgetnya gue turunin drastis, or ya udah nggak spending di sini sama sekali gitu. Perlu ada mindset kayak gitu, atau ya udah pokoknya sekali performance marketing sampai kapanpun ini harus jadi bagian dari satu spending brand gue. Intinya ke sana sih yang Menarik. gue kepoin. Tapi gue setuju di part lo, ada saat dimana secara rasio ini udah dijaga segini aja, jangan terlalu lebih karena lu gak boleh bergantung sama ini doang. Oke, rasionya. Rasionya, Ya? gitu. Rasio dari spending ke revenue misalnya gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya lu punya extra budget, mending tambahin buat part-part yang jauh lebih penting, yang juga nggak kalah penting. Influencer, KOL, tadi lu bilang affiliate, branding, strong brandingnya juga, brandingannya juga harus dikuatin. Community mungkin. Dan banyak hal yang hal marketing lain yang sebenarnya jangan lupa untuk diperhatikan juga. Gitu. Karena itu penting banget loh. Instead lu cuma spending di paid ads doang gitu. Ya benar bisa, cuma brand equity lu nggak membaik atau nggak growing, nanti audiensnya nggak loyal jadinya gitu, nggak retain dia. Jadi emang harus dibalancing lah. Jangan terlalu gede juga, bahaya apalagi dia single source ya. Bergantung boleh, tapi Bergantung jangan boleh. sampai kayak Jangan kayak single aja lah, Iya, harus iya. ada beberapa. Dan kita lihat kok di stage tertentu di klien-klien kita, mereka udah mulai mikirin hal lain kok. Walaupun memang ujung-ujungnya untuk nge-push si performance-nya secara instan ya pakai ads. Anyway, sebelum gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, masuk ke kaitan performance marketing and agency kali ya. Kayak apakah kemudian seluruh jenis perusahaan, again, dari berbagai skala itu membutuhkan jasa agency ketika menjalankan performance marketing, atau in-house bisa? Dan kalau mereka decide untuk pakai service dari agency, apakah itu sampai ke eksekusi atau sebetulnya bisa nih cuman di tahap consulting aja? Nah, menarik. Jadi gini, dulu, ini gue ngomongin dulu tuh berarti mungkin gue bilang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terakhir lah. 2024 ya, mungkin 2020 kita pandemi, dan semuanya beralih ke digital, talentnya tuh susah banget yang paham tentang performance ya, tentang performance marketing. Jadi balapan banget lah talent sama kebutuhan marketnya. Bahkan kita bisa dibilang kurang banget waktu itu. Tapi dengan berjalannya banyaknya bootcamp, terus knowledge-nya makin murah dalam arti bukan makin murah, makin banyak. Tutorial di YouTube banyak, yang bikin kelas banyak, dan segala macam soal-soalnya. Jadi makin sini knowledge-nya makin banyak. Dan tadi kalau ditanya apakah butuh agency atau bisa hire in-house, kalau memang capability in-house-nya dan memang lu butuh setiap hari orang mantengin, ya in-house-in. Soalnya kerjaan performance marketing ini gimana ya? Bukan kerjaan tiap hari juga. Ya emang harus liatin tiap hari, tapi kan lu nggak bisa mengoptimize itu tiap hari juga. Iya. Apalagi kalau itu buat satu periode. Betul, periode kan lu punya checkpoint untuk mengoptimize itu. 3 hari kah, 7 hari kah, 14 hari kah, 30 hari kah. Mungkin bisa dioptimize, mungkin budgetnya, bagus nih performance hari kemarin, hari ini dinaikin budgetnya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya ya harus ada waktu jeda tunggunya lah gitu. Jadi tadi kalau emang sekompleks itu dan itu mungkin untuk budget yang udah scale gede banget ya.
Nah, ketika mau masuk in-house, ya pastikan nih kepake nih gitu setiap hari gitu. Kalau enggak ya lu bisa outsource aja karena ini bukan kerjaan tiap hari. Oke. Outsource pakai agency. Atau dibalik. Kita juga ada beberapa klien yang butuh strategi dan consulting aja nih. Ada in-house yang ngejalanin si kerjaannya. Gitu. Mereka cuma pengen dicekin, ini udah bener belum sih atau gimana nih in-house gua tolong dijagain lah gitu berarti. Strateginya udah tepat belum sih? Strateginya udah tepat sama belum? Objektifnya. Betul. Oke. Berarti balik lagi ke skalanya. Betul. Dan apakah lu rela untuk pakai in-house ketika ada fakta bahwa kerjanya bukan kerjaan tiap hari? Karena kayak gue selalu bilang kenapa sih harus pakai agency gitu ya? Gue suka ngejokes gini, ya kalau di agency tiap hari bangun tidur anak-anaknya langsung buka dashboard ads. Oke. Jadi emang setiap hari kerjaannya itu aja dan knowledge-nya tuh bisa multi brand, multi kategori gitu yang bisa nge-complement mungkin kebutuhan. Jadi dia makin jago buat nganalisa data lu gitu karena di kepala dia use case-nya tuh banyak, gak cuma satu single produk atau single company itu doang gitu. Itu mungkin lebihnya agency ya. Masuk again ya, karena ya topik utama kita soal performance marketing, mungkin kedepannya kali. Gue cerita dikit. Jadi beberapa waktu lalu sempet ngobrol sama satu orang dan dia cerita, ya sekarang performance marketing udah gampang, lu udah automated, lu tinggalin malam, lu setting, besok running sendiri, tau-tau lu dapet sales. Begitu yang gue dengar, bukan yang gue jalanin ya. Nah yang gue tangkap kan akhirnya, oh performance marketing bisa automated nih, running sendiri. Lalu setujukah dengan cara pandang seperti itu dan memang menurut prediksi lo sendiri nih, apakah kedepannya ini bakal jadi sesuatu yang memang automated atau powered by AI? Ya. Memungkinkan atau tidak? Dan kalau seperti itu, akhirnya agency atau manusia sebatas strateginya aja kah? Karena ya eksekusinya udah otomatis. Gimana pandangan lo? Tapi gue setuju sih, makin sini makin gampang. Nantinya bakal makin gampang, makin mudah ngerjainnya. Udah semuanya udah tinggal tadi kayak benar, setting clear gitu. Maksudnya setting, besok lihat aja resultnya ibaratnya gitu. Dan AI jauh mendorong itu jauh lebih cepat. Dan mereka udah ngasih ini juga ya kalau nggak salah, suggestions juga. Recommendations, dan segala macam. Tapi yang perlu kalau dua dari kita, bukan ads-nya nanti yang paling penting, tapi tadi human analysisnya itu yang jauh lebih penting. Oke. Karena knowledge manusianya juga, iya betul bisa digantikan oleh AI. Tapi untuk mengkonekkan antara satu platform dan platform lain dan memaksimais setiap data dan setiap platform untuk dijadikan sebuah satu insight, rasa-rasanya masih butuh manusia lah untuk beberapa tahun ke depan. Gue nggak tahu kalau next features kayak 5-10 tahun lagi, tapi kalau 2-3 tahun gue masih ngerasa ini masih banyak lah kerja manusianya gitu. Terutama kita ya di market kita di Indonesia atau di Southeast Asia. Apakah nanti ada platform baru yang muncul, kan we never know yang kayak gitu ya. Tapi growing-nya sosial media ini memang sangat cepat dan perkembangan ads teknologi juga cepat banget. Dan ya didorong oleh AI jadi jauh lebih cepat lagi. Iya. Tapi tetap peran manusia pasti akan selalu dibutuhkan. Betul, menurut gua peran manusia akan selalu dibutuhkan dan akan berdampingan dengan teknologinya AI. gitu, dengan AI-nya. Tinggal pinter-pinternya kita manfaatin aja ya. Betul. Gitu. Oke, nah sebelum masuk pertanyaan terakhir, mungkin kalau yang gue simpulin berarti performance marketing mandatory, tapi lu tidak boleh melupakan opsi-opsi marketing lainnya. Bahkan mungkin sarana-sarana marketing jadul kayak out of home, billboard gitu, masih harus dipikirin? Masih harus dipikirin, apalagi buat yang O2O ya, online to offline, offline to online gitu ya. Yang omni channel gitu, itu penting banget buat dipikirin. Oke. Dan intinya ya brandingnya juga harus kuat, lo harus punya produk yang kuat dan paham market lo siapa. Cie, gue udah nyimpulin banget gak sih? Oke, masuk ke pertanyaan terakhir kali ya, lebih ke
closing statement kali ya nih. I mean tadi udah disampaikan sih sedikit soal unek-uneknya. Cuma ini lebih ke statement yang lebih general kali ya untuk semua marketers dari sudut pandang seorang Oni yang sangat logic. Yang gue mau bilang less kreatif tapi kayaknya enggak. Iya emang bener. Yang ya logik kali ya. Iya. Kadang kan orang-orang marketer mungkin dapat nasihatnya dari yang sisi kreatif, lo coba aja. Nah tapi dari seorang Oni, apa nih closing statement yang bisa atau mau lo sampaikan ke marketers? Menarik. Oke. Jadi mikir. Agak mungkin gini, tadi makin kesini kan nanti ilmunya semakin luas, semakin gampang tapi semakin kompleks. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada platform baru atau ada jenis baru yang secepat itu bisa nge-disrupt marketnya. Kayak mungkin 3 tahun, 4-5 tahun yang lalu lu nggak pernah kepikiran live shopping, tiba-tiba dengan secepat itu growing, tiba-tiba dengan secepat itu juga sekarang mulai slow down dari sisi in terms of numbers jam live-nya. Jadi yang perlu dibutuhkan tuh agility, adaptability-nya, dan yang kita lihat ketika kita ngomongin performance, yang paling penting adalah lu tahu audiens lu siapa, dan lu tahu mereka seperti apa behavior-nya, dan lu tahu mereka ada di mana. Jadi ketika kita ngomongin tentang ads, kita udah nggak ngeributin tentang targeting lagi. Tapi kita udah datang dengan konten yang tajam, dan di masing-masing platform udah tahu cara menangnya gimana. Dan itu bisa ditunjukkan dari numbers tadi, balik lagi ke numbers. Testing. Tapi ya banyak marketer di sana yang nggak usah diajarin tentang konten, dia udah pada paham lah gitu. Udah pada lebih jago daripada kami lah di agency gitu, yang konten-kontennya. Tapi yang perlu kita jagain adalah tadi, ini kontennya ada, kita coba, kalau jelek ya kita bilang jelek. Jeleknya ada indikatornya. Kalau bagus, ya mari kita duplicate. Atau kita scale lagi. Gitu. Nge-scale tuh mudah kalau udah ada case study-nya. Kalau udah ada baseline numbers-nya, dari 10 mau ke 20, kalau lu udah strong di angka 10-nya, mungkin bisa di-projected, lu akan dapetin angka 20 ini kapan. Yeah. Tapi kalau lu mau dari 0 langsung mau loncat 20 kan butuh learning lagi, dan menurut gue tuh waktu nggak bisa bohong lah gitu. Waktu belajar tuh pasti tetap ada. Bisa nge-skip itu bisa, tapi ya cost-nya mahal banget. Biasanya gitu, yang udah gitu. Mau mempercepat learning ya berarti nge-double spending, nge-triple spending. Terus tiba-tiba boncos, baru nanti pelan-pelan lagi, baru habis itu nge-scale lagi, ulang lagi, itu lagi. Jadi banyak lah yang part-part yang harus diperhatikan, dan rasa-rasanya udah mungkin banyak yang sadar gitu. Kalau ini tuh emang game of projections, game of prediksinya bisa, cuma menuju ke sana tuh pasti ada lika-likunya gitu. Nah, lika-likunya nih siap nggak untuk terus mencoba, untuk terus A/B testing gitu, karena ini nggak ada ilmu pastinya. Kalau ilmu pasti mah ya siapapun udah bisa melakukan itu dengan mudah kan, ibaratnya gitu. Walaupun ini bisa dibuat pasti gitu. Iya nggak sih? Ya gitu, benar. Ya mungkin. Ya mungkin gitu. Karena ada beberapa yang kita bisa ngitungin exact numbers-nya. Tapi kok lu bisa buat mereka exact numbers? Ya karena udah ada baseline-nya, udah ada historical-nya. Jadi enak tuh buat kita ngasih prediknya tuh beneran nggak ngawang gitu. Ini by numbers aja, by statistic numbers aja gitu. Banyak lah yang lebih jago ngomongin statistik ya, tapi kalau kita sih ngeliatinnya dari POV agency, ya mari kita berhitung gitu. Suka ngajakin gitu aja, kita hitungin aja yuk. Butuh budget berapa, projected-nya gimana, spending-nya seperti apa, strategi double date-nya gimana, strategi PDE-nya gimana, dan so-on turunannya. Gitu. Dan satu lagi, ngobrol sama Oni dan BDD. Anyway, thank you so much. Thank you juga. Oni. Semoga nggak terlalu berat ya conversation-nya. Harusnya enggak, karena saya pun sendiri belajar. Jadi saya, oke. Thank you Oni buat waktunya. Udah Thank you diajak main juga. Biasanya gue bakal ngajak salaman dulu. Thank you. Sukses juga. Sukses. Buat lo dan terima kasih. BDD. Oke guys, sekian dulu ngobrol-ngobrol sama Oni soal performance marketing. Semoga insight yang tadi udah lo dengar bisa lo implementasikan dengan baik. Dan semoga lo juga jadi makin ngerti soal performance marketing.
Sekian dulu episode Marketing Talks kali ini. Kita ketemu lagi di episode lainnya ya. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.